ayam itu ada otak, tapi tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah ayam. Ayam itu ada hati. Dia punya nama? Hati ayam. Tapi ayam tidak pakai perasaan. Makanya ayam tidak cemburu kan? Di sini ada yang biasa cemburu. Nah, kan dia bukan ayam. Tadi malam nenek ada datang. Oma ada datang tadi malam. Saya tanya, siapa Bu Oma? Kita Bu Oma. Oma tinggal di mana? Waktu itu tinggal di sini. Sekarang Oma sudah mati. Orang mati bisa omong atau tidak? Nah, yang tadi malam datang itu siapa punya Oma? Baru kita tanya, Oma datang kasih tahu apa? Oma datang kasih tahu nomor togel. Oma tukang judi begini juga kita percaya. Sebentar dia pulang dari sini, ada orang bawa motor hampir tabrak dia. Dia silih sedikit, lewat 20 meter itu orang jatuh. Brrr. Kita bilang apa? Mampus. Cek begini ternyata dia papa yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah, dan susah sekali lihat orang. Saya pernah kasih nikah satu pasang nikah yang laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri. Saya tahu jemaat yang datang itu, dorang bicara tentang beda usia yang signifikan itu. Bedanya berapa tahun? 44 tahun. Dalam khotbah saya bilang begini, dalam sebuah pernikahan, beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Untuk apa sama-sama umur 30 tapi laki-laki semua? Untuk pemberitaan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 9. Kami menggunakan Alkitab terjemahan baru kedua. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, Saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup menurut pola manusia? Sebab jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Jadi, siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang menumbuhkan. Baik yang menanam maupun yang menyiram sama pentingnya, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara, shalom. Tema kita hari ini adalah semangat gotong royong. Diharapkan setelah dengar pemberitaan firman hari ini, saudara-saudara sudah semangat untuk gotong royong. Paulus mendapat kabar dari keluarga Chloe. Jemaat hampir pecah. Jemaat sudah mau pecah ini. Karena dua alasan yang menarik. Satu, jemaat lagi sibuk membanding-bandingkan pelayan. Separuh bilang, pelayan yang baik itu harus seperti Paulus. Satu kali berkhotbah 2.000 sampai 3.000 orang bertobat, itu dulu baru pelayan. Separuh bilang tidak. Pelayan yang bagus itu harus seperti Apolos. Apolos itu berkhotbah 5 sampai 6 jam, kita tidak bosan. Itu dulu baru pelayan. Paulus dengan Apolos tidak tahu.
tapi jemaat lagi sibuk membanding-bandingkan mereka. Di Philadelphia ini ada berapa pendeta? Jemaat juga pilih-pilih begitu. Karena kesibukan untuk pilih-pilih pelayan, maka mereka tidak sibuk untuk melayani. Ada yang baca kalau hari ini yang pimpin pendeta ini cepat kita. Tapi kalau pendeta yang satu, aduh saya sakit bagaimana itu? Di Philadelphia ada begitu juga. Ini susah gotong royong ini kalau begitu, susah. Bayangkan saudara-saudara, jemaat ini mengelompokkan diri pada kelompok-kelompok ini. Kapan kita mau kerjasama? Kedua, saudara-saudara, jemaat lagi sibuk untuk membanding-bandingkan karunia. Semua orang yang percaya kepada Tuhan diberikan karunia-karunia. Paulus menggambarkan di pasal 12 bahwa karunia-karunia itu ada dua kelompok. Karunia-karunia motivasi dan karunia-karunia manifestasi. Karunia motivasi itu seperti mengajar, berkhotbah, menyanyi, mendampingi orang, itu motivasi. Karunia manifestasi itu seperti menyembuhkan orang, berbicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, dan lain-lain. Dua karunia ini adalah sama kedudukannya, dipakai untuk pembangunan jemaat. Semua jemaat diperlengkapi dengan karunia-karunia itu, tapi mereka tidak melayani. Mereka membanding-bandingkan soal karunia-karunia. Sehingga di pasal 12 Paulus ingatkan, ini bermasalah sekali kalau jemaat hanya banding-banding begini. Aku akan memberitahukan kepadamu karunia yang paling utama. Dan di pasal 13 dia jelaskan, karunia yang paling utama itu adalah kasih. Sekalipun engkau bisa berbicara dalam semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat sekalipun, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau hanya seperti gong. Sekalipun engkau pintar sekali, engkau tahu semua ilmu pengetahuan, bahkan punya iman yang sempurna dapat memindahkan gunung ke laut, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak ada artinya. Sekalipun engkau memberikan semua yang ada pada dirimu, bahkan hidupmu engkau berikan, dibakar. Kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak ada faedahnya. Berarti secara singkat dia bilang, bahwa semua itu mesti didasarkan kepada kasih. Orang tidak ada kasih itu yang membanding-bandingkan saja. Saudara-saudara, orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Banding-banding terus, mau tenang bagaimana? Seorang perempuan umur 29 tahun belum menikah, ada dua laki-laki suka dengan dia, yang harus dia lakukan adalah ambil keputusan. Bukan tiap malam dia hanya bilang, oh itu lama-lama tidak jadi. Banding-banding. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ini SMP semua. Ibu-ibu, kalau suami banding ibu-ibu dengan ibu-ibu lain, mau? Sebentar pulang dari sini, suami bilang, "Ma, kenapa mama tidak sama dengan ibu di sebelah?" Pasti bilang, "Lu pindah ke sebelah kan?" Dan membanding-banding itu tidak bagus. Kita tidak akan bekerja sama, saudara-saudara. Atau karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita tidak pakai untuk pembangunan jemaat. Ada orang yang tahu menyanyi, ada yang tahu menyanyi, tapi dia tidak menyanyi di gereja. Pendeta tanya, ada paduan suara? Vokal group? No. Tapi kalau bilang ketua majelis sinode GPIB dan gubernur Banten akan beribadah bersama-sama di GPIB Philadelphia. Solo dia, duet dia, vokal group dia, paduan suara dia, tari-tarian dia. Ini dia pun nama karunia makam puji. Dan yang macam begini ini tidak baik untuk membangun persekutuan dalam jemaat. Tidak baik. Jadi Paulus kasih ingat kepada mereka, jemaat, kamu tidak boleh begitu. Kamu terlalu anak-anak sekali. Kamu baru minum susu kalau hidup hanya membanding-bandingkan. Ada orang yang tidak sibuk untuk bergereja, dia sibuk pindah-pindah gereja. Ini minggu di sini, minggu depan di gereja, keliling-keliling. Di sini juga ada dia. Dia ada di sini sekarang. Coba tunjuk ya. Kapan bertumbuh?
Itu kan dia hanya membanding-bandingkan. Saudara, kadang-kadang kami pendeta gereja mainstream, orang bilang kepada kami, ini pendeta yang pakai toga dan berdoa, semut tidak pindah sedikit. Saya bilang, kalau mau kasih pindah semut, tidak pakai berdoa, tinggal kasih pindah dia. Kenapa sibuk dia itu? Tidak ada waktu kita untuk membangun kehidupan secara bersama-sama. Itu bagian pertama. Paulus kasih naik sedikit. Rupa-rupanya itu terjadi oleh karena orang hanya berpikir hal-hal yang lahiriah, yang jasmani. Hal lahiriah dan jasmani itu yang memungkinkan sekarang orang tidak bersatu. Manusia mesti ingat baik-baik bahwa dia tidak hanya terdiri dari yang lahiriah. Ada anak sekolah minggu tanya saya, pendeta, kalau manusia mati itu jelas, kalau bukan masuk surga berarti masuk neraka. Tapi kalau ayam mati dia masuk di mana, pendeta? Saya juga pusing itu. Tapi kalau itu pertanyaan ditujukan pada kita, ayam mati masuk di? Kalau mati di hutan tetap masuk di perut. Tapi apapun jawaban kita, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Waktu cipta ayam, Tuhan cukup berfirman jadi ayam. Waktu cipta sapi, Tuhan cukup berfirman jadi sapi. Waktu cipta semua selain manusia, Tuhan cukup berfirman jadi. Tapi ketika ingin menciptakan manusia, seolah-olah ada hitung-hitungan, ada pertimbangan. Karena manusia akan diberi kuasa untuk menguasai seluruh ciptaan, dia tidak boleh sama dengan ayam. Setelah hitung-hitung baru Tuhan bilang, baiklah sekarang manusia diciptakan. Maka dibedakan manusia dengan ayam. Ayam hanya punya satu kehidupan. Tetapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Ayam diberi berapa? Manusia diberikan berapa? 1. Manusia diberikan tubuh yang hidup. Tubuh manusia ini hidup semua. Dari ujung kaki sampai ujung kepala hidup semua. 10 tahun lalu kita punya berat badan hanya 37. Sekarang 73. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Waktu itu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah. Karena perut teratas saja kan. Sekarang perut macam ada 3. Satu di sini, satu lagi di sini. Itu karena tubuh kita hidup. Pendeta baru cukur kumis kemarin, dia tumbuh sembarang saja sekarang. Kenapa? Karena tubuh hidup. Ibu-ibu, nona-nona baru cabut gambar bagus-bagus. Harapan jangan tumbuh kan? Tapi dia tumbuh atau tidak? Karena tubuh kita hidup. Tapi itu belum bisa kita bilang kita lebih hebat dari ayam, karena ayam juga bertumbuh. Kedua, ini tidak ada di ayam. Ini yang jadi serotan Paulus. Manusia diberikan jiwa yang hidup. Jiwa itu apa? Manusia diberikan akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan itu membentuk karakter manusia. Ayam itu ada otak, tapi tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah ayam. Atau di Jakarta ada sekolah ayam. Ayam itu ada hati. Ayam ada hati kok tidak? Dia punya nama? Hati ayam. Tapi ayam tidak pakai perasaan. Makanya ayam tidak cemburu kan? Di sini ada yang biasa cemburu. Nah, kan dia bukan ayam. Hati ini aja itu. Saudara lihat, perjumpaan yang berimbang antara akal dan perasaan itu membentuk karakter. Kalau dia tidak berimbang jadi masalah. Puncak dari perjumpaan yang tidak berimbang, jiwa yang bermasalah. Ini sini. Itu Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Akal dan perasaan itu tidak lagi berimbang. Dia tidak peduli saudara kandung, dia tidak peduli siapapun. Karena dia lebih memperhitungkan apa yang dia mau. Dan ini Paulus bilang, kamu tidak pikir yang ini, kamu hanya pikir hal yang lahiriah. Ketiga, manusia diberi roh yang hidup. Roh itu apa? Roh itu menghubungkan manusia dengan Tuhan Allah. Roh itu membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu mendorong manusia untuk mencari Tuhan. Kesatuan dengan Tuhan. Terpisah dengan Tuhan berarti kita mati. Saya melayani di Sabu, Pulau Selatan di NTT. Saya tanya anak sekolah minggu, apa beda orang hidup dan orang mati? Orang jawab banyak, tapi 3 diantaranya menarik. 1, orang hidup itu bisa ke gereja pendeta, tapi orang mati tidak bisa ke gereja. Betul? Memang betul. Sampai yang dia mati, hari Minggu kita belum kubur, terus dia bilang, tolong bawa saya ke gereja pertama. Terus saya bilang, hei anak-anak, kamu bicara yang benar. Kenapa pendeta? Jadi kamu mau bilang kamu punya papa mama yang malas gereja itu orang semua mati? Karena yang bisa pergi gereja yang hidup. Pendeta-pendeta ini kalau mau pemakaman orang mati, orang bilang begini, kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah
Siapa percaya Tuhan, siapa tinggal di dalam Tuhan, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Tapi siapa yang di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, sekalipun dia ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah mati. Di Philadelphia ini hidup semua. Ini hari kan hari ulang tahun PKB kan? Ini PKB hidup-hidup semua. Rajin-rajin gereja semua. Wih, memang terlalu luar biasa sekali. Tapi saya lihat ini mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak. Ini mungkin mama-mama janda semua mungkin. Yang hidup itu pergi. Ada suami ini yang waktu masih bujang dulu, masih pacaran, rajin sekali jemput dia punya pacar, datang gereja. Bagus sekali. Setelah menikah, dia tidak ke gereja lagi. Pendeta tanya, Pak, kenapa kasih tinggal ibu pergi ke gereja sendiri? Terus dia jawab, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dan ibu, kami dua telah menjadi satu. Jadi istri kalau sudah pergi itu sama dengan bapak juga. Memangnya kalau istri sudah makan sama dengan bapak sudah makan? Saya punya satu pernyataan yang beberapa orang tidak suka. Tapi namanya saya punya pernyataan tuh, sudah tidak suka juga saya punya. Saudara mau bikin pernyataan lain tuh. Saya bilang begini, masuk surga itu seperti pergi ke WC, tidak bisa diwakilkan. Masing-masing akan pergi sendiri. Atau siapa di antara kita yang kita tanya, Pak Ketua PKB mau kemana? Ke toilet, titip Pak. Tidak bisa. Masing-masing mesti pergi sendiri, tidak bisa diwakilkan. Ya itu untuk PKB itu. Tapi ibu-ibu juga sama. Ibu-ibu ini bagus-bagus, cantik-cantik, datang gereja sendiri. Pendeta bilang, ibu, kenapa datang sendiri? Mana suami? Terus ibu bilang, tahu sendiri. Sudah tahu suami begini, kenapa ambil resiko? Resiko itu berat sekali itu. Ya saudara-saudara, memang itu serius. Kita hidup tapi terputus hubungan dengan Tuhan. Nah kalau terputus hubungan dengan Tuhan mau bagaimana? Nanti di bagian akhir kita bicara tentang gotong royong. Kedua, anak sekolah minggu bilang begini, pendeta, orang hidup itu bisa makan. Tapi orang mati tidak bisa makan. Betul? Memang betul. Tidak ada orang yang sudah mati 3 hari kita belum kubur terus dia bilang, tolong bubur Manado. Tidak bisa. Tapi saudara tahu, banyak dari kita ini kan perantau-perantau toh. Orang tua ada hidup di NTT, ada yang di Batak, ada di Manado, ada di Toraja, ada di Ambon. Tapi tidak pernah kita kirim makanan. Tidak pernah telepon. Tapi pas orang tua mati dia telepon, jangan kubur dulu sebelum saya sampai di sana. Mau kasih tahu siapa? Di sini ada yang begitu. Ada juga. Orang mana dia? Jangan masuk di situ. Supaya kita pergi, ini orang tua hidup kita tidak pernah kirim makanan, beras atau gula atau bimuli atau apa. Orang tua mati kita bawa babi besar. Itu juga utang. Buat apa di sana? Ketiga, anak sekolah minggu yang begini, pendeta, orang hidup itu bisa bicara. Tapi orang mati tidak bisa bicara. Betul? Memang betul. Tidak ada orang mati bisa bicara. Kalau orang mati bisa bicara, pasti waktu dia mati kita kasih mandi, mau ganti, kasih pakai jas. Pasti kita buka-buka dia punya pakaian begini, tiba-tiba dia bilang, tapi kan dia tidak bisa bicara. Lihat toh? Saudara, tapi banyak jemaat bilang ke saya begini, pendeta, ya, tadi malam nenek ada datang, oma ada datang tadi malam. Saya tanya, siapa Bu Oma? Kita Bu Oma. Oma tinggal di mana? Waktu itu tinggal di sini. Sekarang Oma sudah mati. Orang mati bisa omong atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Nah yang tadi malam datang itu siapa punya Oma? Baru kita tanya, Oma datang kasih tahu apa? Oma datang kasih tahu nomor togel. Oma tukang judi begini juga kita percaya. Repot itu. Nah, saudara-saudara,
Betapa pentingnya itu tubuh, itu jiwa, itu roh. Jangan hanya perhatikan yang lahiriah. Nanti kita sibuk yang banding-bandingkan. Nanti orang jadi sombong. Tidak bisa untuk hal itu, saudara. Nah, Paulus kemudian menegaskan hal lain lagi di dalamnya. Dia kasih tahu kepada jemaat. Jemaat. Oleh karena hal yang sangat lahiriah itu, tantangan kita ada nanti ada orang yang iri hati. Iri hati ialah, lebih baik saya rugi, asal Pak Ketua PKB rugi lebih banyak, daripada saya untung, tapi beliau untung lebih banyak. Maksudnya begini, ada dua orang menghadap Tuhan, dorang dua mau berdoa, tapi karena Tuhan tahu dorang dua itu sama-sama suka iri hati. Tuhan bilang, malaikat, urus dorang dulu. Malaikat datang, malaikat bilang, kamu dua ini kan biasa iri hati. Jadi Tuhan bilang hanya satu yang berdoa, yang satu tidak usah berdoa. Tapi yang berdoa ini dia minta apa, yang tidak berdoa akan dapat 2 kali lipat. Jadi kalau Pak Ketua berdoa minta motor 1, pendeta Yandi yang tidak berdoa dapat motor. Di antara kamu dua siapa berani berdoa? Oh, dua-dua tidak mau. Bahaya. Akhirnya karena harus berdoa, kami dua tarik undian siapa yang berdoa. Jadilah pendeta Yandi yang harus berdoa. Saya pikiran ini, kalau saya minta kaya, Pak Ketua nanti lebih. Akhirnya setelah pikir-pikir saya berdoa, sudah Tuhan, kalau begitu kasih saya punya mata buta 1. Kalau saya punya mata buta 1, Pak Ketua buta berapa? Buta 1 rugi atau tidak? Rugi atau tidak? Tidak rugi, coba mari saya kasih pizza 1. Buta 1 rugi atau tidak? Tapi lebih senang lihat orang buta rugi, tapi lebih senang lihat orang rugi lebih banyak. Sebentar dia pulang dari sini, ada orang bawa motor hampir tabrak dia. Dia silih sedikit, lewat 20 meter itu orang jatuh. Bruk. Kita bilang apa? Mampus. Cek begini ternyata dia papa yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah, dan susah sekali lihat orang. Di Philadelphia ada. Ada juga. Dia PKB. Lama-lama orang lain yang beli kulkas, kita yang kedinginan di rumah. Lama-lama kita beku. Lama-lama orang lain yang beli motor, kita tidak bisa tidur. Kita bisa, istri tolong cek dulu. Cek apa? Tidak tahu dia kredit ke cash kah? Orang punya urusan tuh. Saudara, saya bayangkan kalau kita hidup dalam iri hati ini tidak aman sekali. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau kita hidup iri hati ini, misalnya kan rumah di kota besar ini kan mepet-mepet sekali. Rapat. Terus yang di sebelah ada tumis sayur. Ibu di sebelah tidak mau kalah, dia kasih tahu anak-anak, kasih panas minyak. Minyak sepanas, anak-anak bilang, ibu, tidak ada bawang. Ibu bilang, sudah engkau percik-percik air juga tidak apa-apa. Hidup begini kita bisa mati. Suami pulang kantor, dia kasih tahu, Pak, yuk, orang di sebelah sudah ada televisi baru. Sudah beli. Besok suami pulang, Papa, yuk, orang di sebelah sudah ada motor baru, beli. Papa pulang lagi, Papa, yuk, orang di sebelah sudah ada sofa baru, beli. Hari Kamis Papa pulang, Papa, yuk, Pak di sebelah sudah ada istri baru. Mau, saudara mau. Jadi hidup itu tidak usahlah iri-iri hati dari orang. Orang lain itu dia punya berkat ada, tapi dia juga punya masalah. Jangan sampai kita terlalu lihat orang punya berkat sampai kita lupa bahwa kita juga diberkati. Jangan sampai kita terlalu lihat orang punya masalah sampai kita lupa bahwa kita juga bermasalah. Hidup itu tidak usah terlalu iri hati dengan orang. Di sini orang baik-baik semua. Tidak ada yang iri hati. Masuk surga, saudara-saudara. Bagus itu. Iri hati itu tidak baik. Karena iri hati itu akan membuat orang jadi sombong nanti toh. Orang tanya saya, pendeta Yandi, kenapa ada orang sombong? Saya bilang orang sombong itu karena dia suka lihat ke kiri dan ke kanan. Dia suka begini. Tapi kalau dia lihat ke atas, tidak mungkin dia sombong. Lihat kepada Tuhan. Kalau kita tiap hari hanya lihat tetangga, lihat,
Selalu ada alasan untuk kita menyatakan kita lebih dari orang lain. Selalu ada alasan. Makanya tidak usah. Ada 3 orang, orang ini orang sombong ini, suka cerita yang tinggi-tinggi tuh. Mereka bertiga ini sama-sama suka pancing ikan. Terus orang 3 bercerita, sama-sama orang 3 cerita, yang satu bilang, kalau kita pancing ikan di sana, itu baru buang 1 mata kail, 3-4 ekor ikan langsung datang sekaligus. Yang satu bilang, itu kurang. Lalu, kalau kita pancing di sana, itu kita baru buang 1 mata kail, yang 3-4 ekor ikan tadi dia bawa, dia punya istri anak sekaligus. Yang satu bilang, kamu 2 punya itu kurang. Kurang bagaimana? Kalau kita pancing di sana, itu kita belum buang mata kail, belum buang. Itu ikan-ikan suka keluar bilang, om tolong pancing kita dulu, tolong. Saudara bayangkan 3 orang begini, kita kasih tinggal di konsistori 2 minggu. Pulang dong sudah baku bunuh di belakang. Pasti baku bunuh. Jadi butuh sedikit rendah hati. Di gereja ini mau taruh orang sombong untuk apa? Rendah hati saja. Tidak usah. Biar Tuhan Allah yang menilai. Tidak usah kita yang menilai. Itu masalah pertama. Iri hati. Saya ini kadang-kadang heran. Kadang-kadang kita bisa marah orang yang kita tidak kenal. Jengkel orang yang tidak ada hubungan dengan kita. Euro dan Copa kemarin, Messi dan Ronaldo yang main, kita yang gila di kampung. Saya tanya beberapa anak muda, ini Ronaldo kenal engkau? Tidak usah sibuk lah. Kita ini tidak ada waktu. Bayangkan kalau satu fans berat Ronaldo, satu Messi, bisa suruh orang 2 gotong royong. Itu bisa baku bunuh itu. Tanpa kerendahan hati nanti kita iri hati. Keempat, dia kasih tahu, lebih dari itu kamu akan berselisih. Berselisih itu artinya tidak ada kemampuan untuk mengelola perbedaan. Berbeda itu tidak apa-apa. Kita dipanggil untuk menjadi satu, bukan dipanggil untuk menjadi seragam. Menjadi satu. Jadi mereka supaya jangan berselisih, mereka harus mengelola perbedaan. Ada satu waktu saya bilang, siapa tidak mencintai perbedaan tidak akan pantas hidup di dunia. Sebab fakta kosmis itu membuktikan bahwa segala yang di dunia ini berbeda. Ada panas, ada atas, ada kanan, ada laki-laki, ada. Itu kan beda-beda semua. Saya pernah kasih nikah satu pasang nikah yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri. Saya tahu jemaat yang datang itu, dorang bicara tentang beda usia yang signifikan itu. Bedanya berapa tahun? 44 tahun. Dalam khotbah saya bilang begini, dalam sebuah pernikahan, beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tapi laki-laki semua? Pusing itu. Ini jemaat yang berbeda-beda. Ada yang Timur, ada dari Manado, ada dari mana Ambon, ada dari Toraja, ada yang memang lahir besar di Jakarta. Kita kan beda-beda. Tidak apa-apa. Cara Tuhan berjumpa dengan seorang pendeta, beda Tuhan berjumpa seorang ibu rumah tangga, beda Tuhan berjumpa dengan seorang anak sekolah minggu, beda Tuhan berjumpa dengan seorang pemuda, beda-beda. Supaya ketika kita baku dapat dan bercerita tentang perjumpaan yang berbeda, kemudian kita sepakat, ternyata Tuhan itu terlalu luar biasa dalam perbedaan. Sudah tahu bahwa banyak jemaat, ada beberapa jemaat yang tidak punya kemampuan mengelola ini perbedaan. Contoh, ada yang mau didengar, tapi tidak mau mendengar. Dia omong orang harus dengar, tapi dia tidak mau dengar orang omong. Di Philadelphia ada begitu. Jangan tunjuk hati dan jangan. Ada yang usulnya luar biasa. Usul luar biasa. Waktu kerja tidak datang. Ada juga.
Ada yang dalam pertemuan itu dia hanya bertanya saja. Dia bertanya begitu rupa sampai dia jawab sendiri dia punya pertanyaan. Ada juga di sini. Ada dia. Itu fama apa dia? Ada orang dalam jemaat ini yang waktu ibadah dia tidak ada. Pas makan, tiba-tiba. Saudara bayangkan latar belakang begini ini yang harus kita kelola dia menjadi sebuah persekutuan, kemudian mau bekerja sama. Kita mau kerja sama bagaimana? Coba saudara kasih tahu kita. Nanti sebentar di bagian kelima kita bicara itu. Tapi sekarang menjadi nyata bahwa kita berbeda-beda semua. Supaya kita kelola perbedaan itu menjadi berkat. Saya bilang, mengelola persekutuan yang berbeda-beda itu harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari apa? Ubi, pisang, gula, santan. Sudah jadi dia punya nama? Setelah jadi kolak kita makan pisang masih rasa pisang atau tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan, tidak ada. Bisa berkumpul semua di satu tempat, dia bernama Pancika, Periuka, Tupperware-ka. Saya tetap timur, saudara dengan suku saudara, tapi kita tidak usah saling menghilangkan saudara yang lain. Toh. Atau siapa di antara kita yang dia mau makan kolak, dia pergi makan ubi di sana. Pindah makan pisang di sana. Pindah lagi dia minum santan di sana. Baru terakhir dia datang duduk di atas kompor di sini, kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Bisa bersama-sama. Jangan kelola persekutuan ini seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Kopi terdiri dari apa? Kopi, gula, air. Sudah jadi dia punya nama? Lalu yang lain punya nama? Kopi ini terlalu egois. Kita semua tapi nama mesti dia. Kita semua nama mesti dia. Terlalu bikin diri inti. Itu kopi itu. Yang ini kita mesti mengelola supaya semua orang. Saudara tahu tembok? Pernah lihat tembok? Tembok terdiri dari apa? Semen, pasir, batu, air, besi. Sudah jadi? Sudah jadi ini. Dia sudah licin-licin itu, pasir kelihatan. Karena pasir tidak kelihatan, kita sepakat kita garuk itu pasir kasih keluar. Boleh? Dalam sebuah kebersamaan, saudara mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti saudara tidak penting dalam hidup. Dalam sebuah kebersamaan, saudara mungkin kelihatan karena badan besar. Tapi bukan berarti orang lain tidak penting dalam hidup. Kita semua ini penting. Saya mau materi di satu acara kaum bapak di Bali dari gereja Batakaro. Saya bilang begini, kita butuh rendah hati sedikit. Bapak-bapak orang tua ini butuh rendah hati sedikit. Berpuluh-puluh tahun dalam tanda petik kita memaksa anak-anak muda untuk mendengar kita punya cara menyanyi yang bahagia, yakin teguh. Coba kita rendah hati sedikit untuk mendengar anak muda menyanyi, mengekspresikan dengan pun cara ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Pom 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 pom. Tidak boleh ada satu orang yang sebegitu menonjolnya sampai dia lebih menonjol dari semua orang. Gereja gagal kalau hanya bergantung pada satu orang. Gereja hanya boleh bergantung kepada Tuhan Yesus, pemilik sekaligus kepala gereja. Karena itu saudara-saudara, serius sekali bagi kita untuk mengelola itu. Kalau tidak kita berselisih. Kalau kita berselisih terus menerus, kapan kita kerjasama? Kapan kita kerjasama? Bagian yang kelima, bagian terakhir, kita bicara tentang gotong royong. Kan semangat kita semangat gotong royong untuk pulang dari sini semua. Tapi harus menjadi catatan awal bagi kita bahwa gotong royong di dalam gereja itu berbeda. Berbeda dari gotong royong di dunia sekuler. Saya sebelum masuk situ saya ingin mengatakan begini. Kalau kita tidak mampu mengelola perbedaan, ya repot juga ya. Karena saya ingat satu waktu dalam sebuah ibadah, saya berkhotbah, sebelum khotbah ada ruang kesaksian. Ada ibu-ibu, dia bangun, dia bersaksi begini.
ada satu waktu antara tidur atau tidak tidur, malaikat bawa dia ke surga. Ternyata surga itu bagus. Saya bilang. Dia jalan-jalan begini, sampai di pojok ada satu ruangan yang bagus. Jadi dia coba lihat ke dalam. Waktu dilihat ke dalam, ternyata di dalam ruangan itu penuh dengan mulut banyak. Jadi dia tanya malaikat, kenapa itu ruangan itu hanya penuh dengan mulut? Terus dia bilang, malaikat jawab, dia bilang, oh itu mulutnya pendeta-pendeta. Kenapa mulut pendeta? Oh, pendeta-pendeta itu khotbah bagus, jadi dia mulut masuk surga, dia punya kaki tangan di neraka. Saya sakit hati betul itu dengan itu. Waktu mau khotbah saya bilang, ibu, kita dua klarifikasi yang tadi dulu. Kita klarifikasi. Saya bilang, ibu tahu pisau, dia bilang tahu. Coba ibu ambil pisau, ibu iris-iris, ibu punya jari itu, terus pas darah keluar, coba ibu bilang itu jari, surasa. Dia bilang tidak bisa. Saya bilang memang betul. Alkitab kasih gambaran yang luar biasa tentang persekutuan. Dia bilang begini, kita satu tubuh dengan anggota yang beda-beda. Mata karena dia mata, dia tidak lebih penting dari telinga. Tangan tidak lebih penting dari kaki. Semua kita penting. Siapa yang malam-malam perut sakit mau ke WC, terus kaki bilang di perut, bilang perut, maaf, saya capek dari perut, tolong sendiri gitu. Tidak bisa, mesti bisa. Alkitab mengatakan, kalau jari terluka, mata menangis. Dan kalau mata menangis, tangan melap. Oh. Ya pokoknya saudara mengertilah. Ya, yang penting saya juga pusing ngomong lah. Tapi intinya saudara mengertilah. Bersama-sama. Tidak boleh ada satu yang sangat-sangat luar biasa. Alkitab bilang begini, bahkan bagian-bagian yang kita rasa dia terhina, itu yang perlu diperhatikan lebih. Ada pendeta satu mau pergi pelayanan, di situ dia bawa motor. Tiba-tiba dia punya motor, punya ban pecah. Aduh, ini mau pelayanan. Bagaimana? Tapi 10 meter ke depan tuh ada tambal ban. Oh puji Tuhan, amin, haleluya. Dia antar ini motor, tambal pendeta ban motor dulu ya. Ada pelayanan. Cepat sedikit pendeta. Sudah kau belum? Ini anak kerja cepat-cepat. Terus, dia sudah pendeta. Pendeta bayar, pendeta baru naik barang beberapa meter ke muka, pecah lagi. Pendeta balik bilang, kau kerja sembarang saja, kau tidak tahu orang ada tunggu saya di sana. Saya pekerjaan macam kau punya mungkin. Ini anak muda bilang, pendeta punya pekerjaan saja yang penting. Yang saya punya yang tidak penting, Saya punya yang tidak penting, yang Pak punya ban pecah terus. Karena itu Pak tolong duduk diam-diam di situ, saya kerja baik-baik. Supaya tidak ulang lagi datang ke sini. Hendaklah semua orang beranggapan bahwa yang lain itu lebih penting dari diri. Tadi kita punya amanat hidup baru, omong begitu toh. Itu kalau terjadi dulu, kan kita mau masuk di gotong royong. Saya menegaskan sekarang, gotong royong di dalam gereja itu berbeda sekali dengan di dunia sekuler. Kenapa? Orang-orang yang gotong royong di dalam gereja, satu, masing-masing pribadi adalah masing-masing yang sudah berjumpa duluan dengan Tuhan, baru dia datang berkumpul di dalam gereja dan membangun gotong royong. Tidak boleh ada satu orang pun yang tidak punya hubungan personal dengan Tuhan tapi mau bergabung di gereja, tidak bisa. Persekutuan bergereja yang akhirnya akan bergotong royong dimulai dari perjumpaan pribadi-pribadi dengan Tuhan, baru kemudian kita datang berkumpul di sini, kita mengerjakan sesuatu. Supaya PKB jangan bilang begini, pendeta kami kaum bapak ini, kami mungkin tidak terlalu banyak di ibadah-ibadah, tapi kalau beda rumah, siap. Oh, ibadah, baru beda. Berjumpa pribadi dulu dengan Tuhan, baru kita masuk di yang gotong royong. Kalau tidak saudara-saudara, kita hanya mengerjakan seperti apa yang orang lain kerjakan, tanpa ada sebuah dorongan. Kedua, gotong royong dalam gereja itu tidak untuk mencari popularitas atau keuntungan pribadi secara finansial atau lain-lain. Kita tidak boleh memanfaatkan itu
gotong royong di gereja untuk kepentingan kita. Bahwa nanti kemudian ada keuntungan, misalnya kita pun catering yang dipakai, silakan. Itu kebijakan. Tapi jangan manfaatkan untuk itu. Gereja ini menjadi bagian di mana orang berbagi. Apa yang ada pada kita itu kita berbagi dengan orang lain. Saudara, saya membayangkan memang itu penting karena tidak ada orang hidup bagi dirinya sendiri. Sejak awal Tuhan sudah atur manusia ini makhluk sosial. Bergantung juga kepada orang lain. Saya suka bilang begini, kita semua ini ada nama. Ini kita semua ada nama kok tidak? Kita punya nama ini sebenarnya untuk siapa ini? Untuk kita dan untuk orang lain. Sebab tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Atau siapa di antara kita yang pada waktu mau makan dia panggil dia nama, Yandi, makan. Kan tidak ada. Kita punya nama ini supaya orang lain. Kita makan. Makan untuk siapa sebenarnya? Kita makan untuk kita dan juga untuk orang lain. Pendeta, bagaimana kita bisa makan untuk orang lain? Kami suami ini kalau istri sakit, terus kita bilang, mama, makan sayang. Mama makan. Mulut pahit papa, mama makan. Dia tidak mau. Kalau sudah kehabisan bahan, kami akan bilang, mama makan karena anak-anak masih kecil. Itu ibu langsung tambah. Kan dia tidak mau ini anak dong, ada mama baru. Dia gitu. Dia mesti sehat. Dia mesti makan. Dia mesti urus itu anak-anak. Kalau dia mau makan pun juga untuk kepentingan orang lain. Kita ini pakai pakaian atau tidak? Pakai kan? Kita pakai pakaian ini untuk siapa sebenarnya? Untuk kita dan orang lain. Untuk kita itu ya supaya jangan dingin atau mungkin kalau terlalu panas matahari itu sedikit. Tapi untuk orang lain itu maksudnya begini. Kalau kita sendiri kan kita tidak pakai itu tidak apa-apa kan? Kita bisa jawab, kan kita sendiri. Hanya tagal ada orang lain itulah maka kita mesti pakai. Supaya orang ketemu kita dia jangan kaget. Kita punya hidup ini ada orang lain. Ada orang lain. Ini orang lain ini memungkinkan kita untuk belajar, untuk melakukan sesuatu, Tadi malam kami ibadah penyegaran iman di Batra Iman. Saya bilang begini, ada salah satu poin dari buah roh itu adalah sabar. Sabar itu ada dua. Satu sabar untuk sebuah situasi, tapi yang kedua ini poin yang 9 sini, sabar terhadap orang. Ada orang itu yang dia punya hidup terlalu menjengkelkan. Tapi Alkitab bilang sabar. Ada kaum bapak yang dia punya hidup itu terlalu menjengkelkan. Alkitab bilang ada suami itu yang terlalu menjengkel. Alkitab bilang ada istri yang terlalu sabar kok kita pelan-pelan. Ini ibu udah mau buru-buru. Ada istri yang terlalu menjengkel. Itu istri dong ada di sini juga. Tapi Alkitab bilang apa? Ada orang yang duduk di kita punya sebelah itu terlalu baik. Kita mesti sabar untuk belajar kebaikan seperti dia. Saudara yang terlalu terpola dengan menjengkelkan. Ketiga, gotong royong itu pendasarannya pada kasih. Yang memungkinkan kita supaya kita melakukan itu bukan pencitraan toh, tapi kasih yang dari dalam kita. Kita mau gotong royong, kita sama-sama melakukan sesuatu. Saya bayangkan saudara-saudara, kalau itu terjadi kita boleh membangun apapun. Orang tua di kampung dulu bilang kepada kita bilang begini, untuk apa kamu tidur satu tempat tidur yang sama tapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda? Lebih baik kamu tidur tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Mantap toh. Tidur satu tempat tidur yang sama tapi mimpi-mimpi. Lebih baik tidur tempat tidur berbeda tapi mimpi-mimpi. Ini bicara tentang visi, cita-cita. Kalau satu orang bermimpi itu hanya mimpi, tapi kalau kita semua bermimpi bersama itu kenyataan. Kaum bapak jangan biarkan ketua kaum bapak berpikir sendiri, bermimpi sendiri. Ini harus mimpi sama-sama. Untuk mau jadi apa ke depan? Karena harus mimpi maka tidur. Supaya saudara mimpi. Atau jangan, tapi kaum bapak jangan pula bilang,
Mama tadi pendeta yang dia ada bilang, tidak apa-apa tidak bisa-bisa, yang penting mimpi. Bukan, saya tidak maksud itu. Stop, memang saya tidak suruh saudara begitu, tapi maksudnya kita membangun semangat bersama, visi bersama. Kita mau buat apa, baru kita bekerja sama. Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Yandi Mano BSTH atas pesan yang penuh makna, berkat, dan inspirasi ini. Marilah kita renungkan dan menghidupi firman Tuhan yang kita dengar kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, memberikan damai sejahtera dan hikmat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah setia dan berpegang pada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Amin.